Nah, sekarang kita pengen sharing sih bahaya-bahaya yang lain yang bisa ditimbulkan kalau kita tinjau sebenarnya ini fatal ya. Ini mungkin akar dari pola perilaku. Oh, beli ini, beli itu, cicilan-cicilan, wah hutang sana, hutang sini, menyalahkan sana, menyalahkan situ, menyalahkan yang lain. Daya analisanya dangkal. Depresi, anxiety, nah, strategi solusi terhadap permasalahan ini. Sesuai tuntunan Quran dan Sunnah adalah puasa, dan salah satunya adalah keimanan hari akhirat. Puasa yang tidak sekedar puasa maksudnya ya, sekedar menahan lapar dan haus ya. Setidaknya spiritnya kita lihat ada 3 tahapan ya, spiritnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur-dulur kita bisa sharing lagi nih kali ini. Nyambung yang kemarin ya tentang salah satu sifat dasar manusia, yakni ajulan atau buru-buru. Kemarin udah kita singgung salah satu bahaya dari sifat ajulan ini ketika muncul atau dominan di diri kita, bisa mengakibatkan salah paham. Salah paham dalam komunikasi pergaulan kita di sekitar kita lah, entah kepada keluarga, lingkungan, kerja, dan sebagainya. Nah, sekarang kita ingin sharing sih bahaya-bahaya yang lain yang bisa ditimbulkan dari sifat ajulan atau buru-buru ini. Salah satunya adalah perilaku konsumerisme. Jadi mudah untuk memutuskan membeli sesuatu padahal sebenarnya tidak butuh. Oh, beli ini, beli itu, dan seterusnya ya. Padahal katakanlah kondisi finansialnya katakanlah tidak terlalu surplus banget ya. Termasuk beli-beli yang sifatnya nanti cicilan-cicilan, wah yang penting beli ini nanti bisa nyicil, akhirnya terjebak pada riba dan sebagainya ya. Nah, perilaku ini sebenarnya dampak atau akibat dari dominannya sifat ajulan tadi salah satunya ya. Termasuk tadi ya, hutang sana, hutang sini. Apalagi sekarang ini dengan fasilitas yang ada pinjol memudahkan untuk berhutang ya. Nah, pola perilaku yang mudah berhutang ini memang tadi salah satu akibat dari sifat ajulan ini ketika dominan ya. Pinjam sana, yang penting butuh ini, pinjam dulu sana, pinjam itu, pinjol sana, pinjol ini. Padahal ya tinjauan halal dan thayyibahnya ya bisa dianggap jauh dari itulah. Belum nanti ketika ada proyeksi kepada pengen penghasilan tambahan ya yang praktis, mudah, cepat, yaitu ya judol misalnya. Nah, ini contoh sifat dasar ajulan ketika dominan, makanya bahaya ya. Di samping judol, terus perilaku yang lain itu dampaknya adalah mudah untuk menyalahkan pihak-pihak lain. Ketika ajulan dominan atau buru-buru ini daya analisanya dangkal, sehingga cepat mengambil kesimpulan, buru-buru mengambil kesimpulan, menyalahkan sana, menyalahkan situ, menyalahkan yang lain, bahkan mungkin menyalahkan diri sendiri. Nah, ini tabiat atau perilaku dari akibat dari sifat ajulan ini. Ketika menyalahkan pihak lain ini mungkin relatif belum apa-apa ya, tapi yang menjadi signifikan dampak bahayanya adalah tindak lanjut dari setelah menyalahkan. Nah, itu biasanya setelah menyalahkan sana akhirnya marah-marah, akhirnya ada action untuk entah balas dendam, entah pelampiasan, entah ya dianggapnya recovery atau apa ya itu. Nah, itu yang bahaya kan, bikin merugikan pihak lain, bahkan merugikan diri sendiri kali. Nah, itu bahaya yang lain juga. Bahaya berikutnya adalah ketika menyerahkan diri sendiri akhirnya mudah menyerah. Kalau kita tinjau sebenarnya ini fatal ya. Ini mungkin akar dari yang biasa fenomena kita kenal depresi. Nah, itu. Depresi, anxiety. Nah, ini salah satunya ya. Salah satunya dominannya sifat ajulan. Mungkin ada sifat dasar yang lain ya selain ajulan, memang tidak single faktor lah. Nah, sebenarnya mungkin bahaya-bahaya yang lain yang ditimbulkan dari sifat ajulan ini ketika dominan ya. Sekarang kita sharingkan, kemarin sudah kita sharingkan juga tentang terapinya atau strategi solusi terhadap permasalahan ini. Bagaimana meredam sifat dasar yang ada di diri kita ini, karena ini tidak bisa dihilangkan ya.
Kemarin sudah kita sharingkan terapinya atau cara meredamnya sesuai tuntunan Quran dan Sunnah adalah puasa, dan salah satunya adalah keimanan hari akhirat. Kemarin sudah kita singgung tentang memperkokoh keimanan hari akhirat ya. Sekarang kita sharing tentang puasa. Puasa yang tidak sekedar puasa maksudnya ya, sekedar menahan lapar dan haus ya. Nah, dalam puasa ini ada yang menurut saya menarik nih. Setidaknya spiritnya kita lihat ada 3 tahapan ya, spiritnya dulu ya. Ada sesuatu yang kita inginkan, katakanlah kita pengen makan, minum ya gitu ya, pengen. Terus kedua ada keinginan itu kita mampu, kita bisa melakukannya atau mendapatkannya. Tadi misalnya makanan ya, kita mampu untuk membelinya di warteg atau di warung Padang, kita ada uang lah untuk membeli itu. Jadi pertama ada keinginan, kedua ada kemampuan. Dan yang ketiga ini adalah statusnya itu halal. Jadi statusnya halal, tidak dosa, tidak melanggar syariat ya. Ini pun kita tahan. Keinginan kita tahan. Kita sebenarnya bisa mampu. Beda dengan misalnya kita pengen sesuatu tapi kita tidak mampu ya, kita suruh puasa gampang ini. Wah, saya pengen misalnya Lamborghini padahal kita nggak mampu beli, ya udah suruh nahan, suruh puasa ya gampang kan gitu. Yang kedua misalnya kita pengen dan kita mampu tapi itu haram misalnya ya. Wah, saya pengen makan babi misalnya nih, sesuatu yang haram nih. Saya mampu mau beli daging babi tapi haram ya misalnya. Kita menahannya, meninggalkan itu ya agak-agak mudah, ada dorongan untuk mencari halal. Tapi ini tiga-tiganya tadi, kita mampu, kita bisa, dan itu halal. Apalagi tambah yang satu lagi sebenarnya nilai plus ya. Sesuatu itu bermanfaat atau dibutuhkan oleh kita. Nah, ini kita tahan. Inilah spirit puasa ya, dulur-dulur ya. Spirit puasa itu kita menahan keinginan kita yang kita mampu mendapatkannya atau mencapainya. Dan itulah adalah hal yang halal, bukan melanggar syariat, bukan hal dosa, dan itu bahkan kadang bermanfaat atau kita butuhkan. Tapi kita tahan, kita hindari, kita tahan, ya tidak selamanya ya, untuk satu periode tertentu kita tahan. Nah, itulah menurut saya spirit puasa sederhananya gitu. Insya Allah dengan spirit puasa ini, sebenarnya kita bisa terapkan pada hal-hal yang lain ya, selain puasa benerannya ya. Kalau puasa benerannya kan sudah menjalankan itu, kita dapat, insya Allah dapat pahala. Dan insya Allah tadi ada fungsi untuk meredam sifat dasar ajulan itu, supaya jangan sampai dominan di diri kita, sehingga tadi berbagai masalah-masalah tadi bisa kita hindari. Lain kali kita insya Allah bahas masalah puasa yang tidak sekedar menghindari ini tadi ya, mufatirat, muflihat kayak ini tadi. Tapi ada namanya hayatul jud, jadi menghidupkan, mensuburkan yang lain. Insya Allah lain kali kita sharingkan yang itu. Nah, demikianlah tadi kurang lebih tinjauan spirit dari puasa, saum. Moga-moga bermanfaat. Salam tahsin kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.